Nah, kalau role modelnya Bang Hafiz sendiri untuk program religi itu siapa pembawa acaranya? Pembawa acara? Pembawa acara di program religi saya tidak terlalu ini ya. Kalau saya ngelihatnya Irfan Hakim saat ini kalau Irfan Hakim di religi secara general berarti. General. Karena beliau buat saya gini, dipasang di depan anak kecil, anak-anak dapat. Oke. Dipasang di religi dewasa dia dapat. Oke. Dan dipasang di acara-acara hiburan pun dia dapat. Berarti emang adaptif ya? Iya, adaptif. Beliau tuh penyesuaiannya luar biasa kalau buat saya. Oke. Ada kan orang yang di sini dapat tapi di religi belum tentu. Iya. Gitu. Oke. Karena ya itu religi nggak mudah karena kita punya pakem-pakem yang kita ngeri harus hati-hati. Berarti memang tantangan ketika hijrah itu luar biasa dong ya, besar banget ya. Iya. Dari segi pekerjaan, pertemanan, lingkungan betul. itu berpengaruh banget dong. Berpengaruh. Jadi saya ini di dunia host dakwah ini yang sudah belasan tahun ini, ketika saya hijrah itu saya berubah haluan, baca bukunya udah beda. Ketika saya di Lawak, saya baca bukunya baca buku humor, tebak-tebakan lucu, cerita-cerita lucu, pantun-pantun. Tapi ketika saya di dunia religi, yang saya beli itu adalah indeks Quran. Yang saya beli adalah buku 5 mazhab. Oke. Dengan guru saya belajar. Saya tanya lagi. Kemudian saya beli buku-buku pertama kali saya belajar supaya saya presenter bisa, saya beli buku khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat kan inti-intinya. Iya kan? Saya beli buku itu. Kenapa? Buat saya karena dakwah itu nggak bisa diplesetin. Kalau humor gampang dicari. Dakwah ada pakemnya, nggak bisa. Oke. Kalau mau nyampein ayat harus bener-bener kan? Plek. Plek. Gitu ya? Dalil hadis mesti plek. Kalau bercanda mah mau dibercandain apa, bikin apa juga ini bisa jadi bercandaan. Ini bisa jadi bercandaan. Tapi kalau sumber nggak bisa kita apa-apain nggak bisa, plek harus. Jadi itu harus mau tidak mau udah mindset itu harus dirubah udah. Jadi tantangan dari pekerjaan itu juga cukup besar ya? Cukup besar. Makanya saya mesti hati-hati ketika udah bawain acara dakwah itu karena banyak juga yang kepleset kan ya. Ketika menyampaikan banyak yang kepleset. Terus makanya ketika mau bawa acara saya nggak pernah lepas doa karena memang Allah yang membulak-balikan hati, Allah yang membimbing kita gitu supaya kita dalam penyampaian kita nggak salah, nggak melesetin sesuatu yang ujung-ujungnya viral dan akhirnya jadi masalah kan gitu kan. Iya, itu takutnya ke situ kan. Takutnya ke situ. Nah, kalau godaannya sendiri apa sih sebenarnya ketika proses hijrah ini? Godaan sih sebetulnya malas. Godaan paling besar tuh malas. Malesnya. Malas. Malas untuk istiqomahnya itu kan? Iya, terkadang ketika kita oke lah, ya namanya al-iman yazidu wa yanqus. Iman kadang ada di atas, kadang di bawah. Nah, hal-hal seperti itu kan kita di dunia religi ketika kita maaf dalam keadaan syuting, dalam keadaan lagi sibuk, wah itu godaan tuh. Kita lagi, waduh mau sholat, masih bebedak, masih begini, itu tetap. Sekarang pun masih godaan itu masih berat. Cuma saya berpikir kita masih ada upaya terus untuk memperbaiki diri, terus. Gitu. Kita belum bisa jadi yang setiap as-sholatu ala waktiha, setiap sholat awal waktu sholat. Itu proses terus kita ikutin. Tapi suatu saat ketika kita lagi dalam keadaan wayankus dalam keadaan turun, kita jangan pernah tinggalin, paksa. Mau jam telat pun, telat dalam artian ketika kita jam 12 azan, kita jam 2 tetap jangan sampai enggak. Iya, yang penting enggak keluar dari waktunya. Enggak keluar dari waktu. Oke. Begitu. Kadang ada orang belum azan udah sholat. Rajin bener. Akselerasi. Tahiyatul masjid. Oh. Ketahuan bahlulnya nih. Iya. Jadi begitu. Itulah. Nah, begitu. Jadi selama hijrah, setelah menjalani proses yang cukup panjang ini, yang akhirnya jadi host religi, terus acara MC semua pada berguguran jatuh gitu, tapi akhirnya ternyata digantikan gitu kan. Sebenarnya perubahan apa yang paling dirasain sama Bang Hafiz sendiri? Perubahan paling tidak lebih ke keseharian. Jadi lebih apa? Boleh dibilang kita lebih terkontrol. Lebih terkontrol. Lebih terkontrol.
Ketika kita ingin melakukan hal-hal yang maaf, kita juga bergaul dengan banyak orang, masih jiwa-jiwa muda seperti itu. Tapi ketika ada hal-hal yang sekiranya akan mengarah kepada sisi negatif, kita masih mikirnya 2 kali. Mikirnya benar-benar. Karena berpikir, aduh, kita bergaul sama ustadz, kita sering dengerin ilmunya, kita sering sampaikan pesan-pesan di depan masyarakat. Tapi masa kita masih melakukan seperti itu? Itu jadi filter sendiri. Oke. Jadi walaupun kita belum secara sempurna, belum secara totalitas, sudah berusaha totalitas, tapi maksudnya masih terkadang ada aja godaan-godaan itu. Tapi minimal ada takutnya, waduh, enggak. Jadi itu. Jadi berkah yang dirasakan itu adalah bisa untuk berpikir lebih jauh lagi gitu, lebih panjang lagi. Iya. Jadi kita ada kontrol yang secara secara kehidupan seperti ngikutin. Jadi kayak bayang-bayang tuh kita ngikutin. Kita mau melakukan sesuatu pun bayang-bayang tuh kayak jangan. Karena kita udah bergaul dengan guru ini, udah dinasihatin, kita di panggung juga ngingetin dan lain sebagainya. Akhirnya jadi filter buat diri sendiri. Kalau dari segi penampilan berubah banget nggak? Kalau dari segi penampilan, secara saya boleh dibilang lebih saya kayak nyaman kayak begini. Dari dulu emang begini? Dulu enggak. Tapi kan ketika udah seperti ini saya ya lebih fashion begini, kecuali kalau sehari-hari beda ya. Tapi kalau udah tampil saya ketika diminta saya lebih nyaman begini ketimbang kemeja atau apa. Apa yang bikin nyamannya tuh apa? Saya punya barbershop kan. Oke. Barbershopnya saya namain Cukur Nikmat. Karena tagline-nya jika rezeki lebih disyukuri, jika rambut lebih dicukuri. Talata Ithnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.